Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuribet Andiana dengan NIM 520231224. Di sini saya akan menyampaikan materi edukasi dengan esensi memberikan pendidikan politik untuk menjadi warga negara digital yang baik, dengan judul pembahasan warga negara Indonesia berperan aktif dalam mencapai tujuan otonomi daerah. Pendahuluan. Otonomi daerah dalam konsep dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan amanat pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah menjalankan rumahnya sendiri berdasarkan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan. Urusan yang dijalankan pemerintah daerah sebagai upaya pelaksanaan otonomi daerah tentu dijalankan secara hierarkis dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahnya. Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan di samping aspek pendemokrasian. Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, serta untuk meningkatkan pembinaan politik dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, peranan warga negara sangat penting dalam mencapai tujuan otonomi daerah. Mereka harus berperan aktif dalam mengelola sistem pemerintahan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tuntutan atas kualitas pelayanan hanya dapat terpenuhi dengan upaya perumusan konsep yang berorientasi pada masyarakat, bukan berorientasi pada birokrasi, eksekutif, legislatif, dan kelompok kepentingan lainnya. Dengan adanya penerapan anggaran berbasis kinerja, pemerintah harus memberikan pelayanan yang terbaik sehingga apabila telah dilaksanakan akan menambah tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Pemahaman tentang otonomi daerah. Otonomi daerah memiliki dasar hukum yang kuat dan lengkap sebagai implementasi dari demokratisasi yang berkeadilan dan merata pada daerah masing-masing. Otonomi daerah memerlukan integritas dan tanggung jawab yang dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan properti daerah yang nyata. Dasar hukum ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Hukum ini memberikan peluang pembentukan daerah berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan nasional secara mandiri. Tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah yang pertama, meningkatkan partisipasi politik di tingkat daerah. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mencapai sistem yang aspiratif oleh masyarakat daerah. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran daerah untuk menumbuhkan segenap potensi yang dimilikinya bagi masyarakat maupun negara. Pentingnya partisipasi warga negara. Partisipasi warga negara dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah memiliki fungsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi masyarakat memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, perumusan pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan daerah. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat, serta meningkatkan kualitas keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan kepedulian dan dukungan masyarakat
terhadap keberhasilan pembangunan di daerahnya, sehingga terjadi optimalisasi layanan publik dan layanan sipil. Alokasi dan anggaran pun menjadi efisien dan tepat sasaran. Bentuk-bentuk partisipasi warga negara. Yang pertama, warga negara dapat menyampaikan aduan kepada pemerintah daerah melalui sarana yang tersedia, sehingga pemerintah dapat lebih memahami kebutuhan masyarakat. Yang kedua, warga negara dapat berpartisipasi dalam menyusun standar layanan, sehingga standar tersebut lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tantangan dalam mewujudkan otonomi daerah melalui partisipasi masyarakat. Yang pertama, kurangnya ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah. Yang kedua, masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mengawal jalannya perbaikan, sehingga kinerja pemerintah tidak dapat dikontrol. Yang ketiga, kurangnya sarana untuk penyampaian aduan dari masyarakat, sehingga masyarakat tidak dapat menyampaikan pengaduan kepada pemerintah. Dalam mencapai tujuan otonomi daerah, pentingnya partisipasi warga negara sangat signifikan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, pemberdayaan daerah, pembangunan yang responsif, dan akuntabilitas penyelenggaraan. Pembahasan selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam mendorong partisipasi warga negara dalam pelaksanaan otonomi daerah sangatlah penting. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Yang kedua, membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan. Yang ketiga, membuat strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang keempat, melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota masyarakat. Yang kelima, mendorong inovasi melalui transformasi digital. Yang keenam, mengembangkan infrastruktur digital dan masyarakat digital. Yang ketujuh, mengembangkan kebijakan nasional yang terorkestrasi dengan baik. Kedelapan, mengembangkan pilar-pilar transformasi digital seperti infrastruktur digital, pemerintah digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital. Dengan demikian, peran pemerintah dalam mendorong partisipasi warga negara dalam pelaksanaan otonomi daerah sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Contoh keberhasilan partisipasi warga negara dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut. Yang pertama, partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah dapat meningkatkan kualitas kebijakan daerah. Misalnya, masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan implementasi peraturan daerah. Hal ini dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebijakan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, pemerintah daerah harus mampu mendorong peran masyarakat dalam pembangunan. Misalnya, pemerintah daerah dapat mengadakan pertemuan dengan masyarakat dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebijakan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam beberapa kasus di atas, partisipasi warga negara telah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kualitas pemerintahan daerah. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemerintah daerah. Masyarakat harus berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pemerintah daerah. Partisipasi warga negara dapat dilakukan dalam bentuk menyampaikan aduan dan menyusun standar layanan publik. Ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan akuntabilitas pemerintah. Tantangan dalam mewujudkan otonomi daerah melalui partisipasi masyarakat antara lain kurangnya ruang partisipasi, masyarakat tidak bisa mengawal perbaikan, dan kurangnya sarana penyampaian aduan. Pemerintah perlu berperan aktif dalam mendorong partisipasi warga negara seperti melibatkan masyarakat, membangun kesadaran, membuat strategi, dan mengembangkan infrastruktur digital. Jadi,
peran aktif warga negara Indonesia dalam pelaksanaan otonomi daerah sangat penting untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah, dan pemerintah juga perlu mendukung dan mendorong partisipasi masyarakat tersebut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.